Waalaikumsalam, Bu. Apakah saya boleh duduk di samping Bapak? Boleh silakan, Bu. Apakah Bapak tidak terganggu dengan kehadiran saya? Tidak, Bu. Iya, baik. Bapak masih ingat dengan saya? Masih, Bu. Siapa? Perawat Sri. Iya, betul sekali. Saya perawat Sri yang berjaga dari jam 2 sampai jam 8 malam ya, Bapak. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik, Bu. Bapak tadi sudah makan? Sudah, Bu. Sudah mandi juga? Sudah juga. Iya, bagus. Kalau begitu Bapak rajin sekali. Nah, bagaimana Pak suara-suara itu apakah masih muncul? Masih, Bu. Bapak masih ingat bagaimana cara untuk mengontrolnya yang kemarin saya ajarkan? Iya, ingat, Bu. Caranya dengan saya menarik suara-suara itu. Mengatakan bahwa suara saya itu adalah suara palsu. Iya, betul sekali Bapak. Boleh saya lihat jadwal kegiatannya Pak? Oke. Bapak sudah bagus ya? Bapak sudah bisa menghardiknya secara mandiri meskipun Bapak terkadang harus diingatkan oleh keluarga dan perawat ya Pak. Nah, untuk selanjutnya, apakah Bapak merasa lebih enak ketika Bapak setelah menghardik suara-suara itu? Lumayan, Ibu. Ya, bagus. Apakah suara itu masih ada ketika setelah Bapak hardik? Masih. Oh iya, baik. Kalau begitu kita akan melakukan latihan yang selanjutnya untuk mengontrol halusinasi itu. Latihan selanjutnya itu adalah meminum obat. Nah, untuk waktunya Bapak mau berapa menit kita berbincang-bincang? 10 menit. Baik, 10 menit. Tempatnya mau di sini atau di mana, Pak? Di sini aja. Baiklah, kalau begitu kita mulai ya. Bapak tadi sudah diberi obat oleh perawat? Sudah, Bu. Boleh saya lihat obatnya? Bapak biasanya meminum obat ini berapa kali dalam sehari? 3 kali. Oh iya, seperti itu. Jam berapa saja, Pak? Pagi, siang, sama malam. Iya, betul. Bapak tahu tidak ini obat apa? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Baik, saya jelaskan ya, Pak. Nah, Bapak ini kan harus minum 2 obat ya, Pak. Yang pertama ada obat yang berwarna pink ini, yaitu obat haloperidol. Nah, haloperidol ini obat yang berfungsi untuk mengontrol halusinasi yang Bapak rasakan. Selain itu juga agar Bapak merasa lebih tenang dan tidak gelisah. Lalu selain itu juga agar tidur Bapak dapat nyenyak seperti itu, Pak. Lalu yang kedua ini ada yang warna putih, warnanya ini adalah obat THD. Nah, obat ini yaitu obat untuk mengurangi efek samping dari obat yang pertama ini, Pak. Jadi efek samping dari obat ini itu ada yang pertama ada kram otot, lalu biasanya tremor. Selain itu juga Bapak akan merasakan sakit di seluruh tubuh Bapak. Apakah sampai di sini Bapak paham? Paham. Bapak bisa menyebutkan kembali ini obat apa? Yang warna pink itu namanya haloperidol. Kalau yang putih itu namanya PHD. Iya, betul sekali. Sampai di sini ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak. Tidak ada. Nah, selanjutnya ya Pak, ketika Bapak akan meminum obat, Bapak harus ingat-ingat bahwa yang pertama harus dilihat apakah betul obat ini untuk Bapak, yaitu dengan cara melihat di tempatnya itu ada nama Bapak atau tidak. Kalau misalkan tidak ada nama Bapak, berarti itu bukan obat untuk Bapak dan tidak boleh diminum ya Pak. Lalu selanjutnya, sebelum minum obat juga, Bapak harus tahu obat ini harus diminum berapa kali dalam 1 hari. Selain itu juga harus berapa tablet yang Bapak minum dalam 1 hari itu. Dan juga Bapak harus tahu kapan obat ini harus diminum, misalkan sebelum makan atau sesudah makan, seperti itu ya Pak. Nah, sampai di sini apakah Bapak paham? Paham. Baiklah, kalau begitu Bapak juga jangan sampai lupa meminum obat ini ya Pak. Dan jangan berhenti untuk meminum obat ini sebelum Bapak melakukan konsultasi kembali kepada dokter. Iya, Bu. Nah, kalau Bapak sudah mengerti, mari kita masukkan saja ke jadwal kegiatan Bapak ya, Pak. Nah, nanti Bapak bisa isi ya di sini. Kalau Bapak misalkan minum obat secara mandiri, nanti Bapak tulis M ya, Pak. Kalau misalkan Bapak minum obatnya harus dibantu dan juga diingatkan oleh perawat atau keluarga, nanti Bapak isi dengan huruf B. Tapi jika Bapak lupa dan tidak minum obat ini, maka Bapak isi dengan huruf T ya Pak. Apakah Bapak masih ingat? Iya, Bu, saya ingat. Jika saya tidak diingatkan oleh perawat, maka saya harus mengisi dengan huruf mandiri. mandiri. Yaitu huruf M ya Pak. Ya. Dan kalau saya diingatkan,
oleh perawat atau keluarga, saya mengisinya dengan huruf Dibantu berarti B. huruf B ya Huruf Pak? B, ya. Dan jika saya tidak meminum obat atau lupa, saya harus mengisi dengan huruf T. Iya betul sekali Bapak. Nah sampai di sini apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak. Baiklah, kalau begitu alhamdulillah ya Pak kita sudah beres untuk menjelaskan cara meminum obat. Nah, sampai di sini, sampai pertemuan sekarang, apakah Bapak masih ingat ada berapa cara untuk mengontrol halusinasi yang Bapak dengar? Masih ingat? Ada berapa cara? Ada 2 cara. Ya, yang pertama dengan cara apa? Yang pertama dengan cara menghardik Ya, suara-suara itu, dan yang kedua dengan minum obat. ya betul sekali Bapak. Nah, bagaimana sekarang perasaan Bapak? Lumayan membaik, Bu. Iya, alhamdulillah. Semoga setelah kita berbincang-bincang, Bapak dapat mengontrol halusinasi Bapak dengan lebih baik ya Pak. Nah, untuk besok apakah kita bisa berbincang-bincang lagi untuk melakukan latihan yang ketiga? Bisa, Bu. Baik. Besok mungkin saya bagian masuk jam 7 sampai jam 12 siang. Bapak kira-kira bisanya jam berapa? Jam 10 Bu. Iya, baik-baik. Jam 10 ya. Kita mau di sini lagi atau di mana? Di sini. Oke, baik. Besok kita jam 10 kita ketemu lagi di sini ya, Pak. Ya. Nah, mungkin pertemuan kali ini sudah cukup sampai di sini. Semoga Bapak masih mengingat ya cara untuk mengontrol halusinasi tersebut. Mungkin pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya, Pak. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.